baru atau manusia rohani di dalam Kristus. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, yaitu di pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai 32. Jadi kalau saudara punya Alkitab, saudara baik fisik maupun elektronik, bersama dengan saya mari kita buka Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Tetapi kalau saudara tidak punya ataupun mau mengikuti di layar PowerPoint, saudara juga bisa mengikutinya. Saya sudah menaruhnya di sana. Saudara, mari kita bacakan ini silih berganti, saudara. Saya akan bacakan ayat 17. Lalu kemudian saudara tolong bacakan ayat 18 dan demikian seterusnya, saudara ya. Ngomong-ngomong, PowerPoint yang ada di depan itu memakai versi terjemahan baru dari LAI. Saudara bisa memakai versi terjemahan lama saudara, nggak apa-apa juga. Atau terjemahan baru kedua ini. Saya akan memulai Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu, kata Paulus, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkannya, tetapi yang lebih penting lagi menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Saudara, apakah saudara pernah datang ke sebuah toko buku umum, bukan toko buku rohani, tetapi kadang-kadang ada juga di toko-toko buku rohani dan saudara melihat sebuah section, sebuah tempat di mana ada koleksi yang namanya judulnya self-help books, buku-buku self-help tentang pengembangan diri, saudara. Self-help artinya secara literal artinya menolong diri kita sendiri, saudara. Saudara, genre ini, literatur koleksi buku tentang ini semakin hari semakin ramai, semakin banyak hari ini, saudara. Jadi saudara akan melihat ada banyak buku-buku yang berisi misalnya adalah 5 strategi menjadi manusia yang sukses. Atau 7 langkah selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. 10 tips tentang pernikahan yang bahagia misalnya. Kemudian atau 12 cara bahkan menjadi pendeta yang terkenal misalnya, saudara. Walaupun itu mungkin buku Kristen, tetapi dari judulnya itu masuk kategori self-help, saudara. Menolong diri kita sendiri, saudara. Nah, biasanya buku-buku yang kategori seperti itu, ada banyak buku-buku yang bagus sesungguhnya, tetapi selalu diadasari, selalu diakari dengan sebuah asumsi bahwa manusia itu bisa menolong dirinya sendiri. Yang kita butuhkan hanyalah pengetahuan, tips, strategi
diberitahu nasihat bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Jadi saudara mau menjadi sukses, saudara bisa bayangkan apa sukses dalam pikiran saudara. Saudara mau menjadi seperti orang lain yang saudara lihat sukses, maka ini cara-caranya saudara. Saudara bisa melakukannya. Kalau saja saudara sungguh-sungguh mempercayainya dan kalau saudara sungguh-sungguh melakukannya dengan setia, menerapkan rumusnya, pasti saudara sukses. Itu self-help books, itu self-help advice, nasihat-nasihat self-help, dan ada banyak self-help gurus hari ini ya. Guru-guru, pengajar-pengajar, motivator yang self-help. Kadang-kadang beberapa motivator itu juga memakai kolar seperti ini saudara ya. Pendeta, pengkhotbah, tetapi isi khotbahnya, pengajarannya, ujung-ujungnya pada intinya self-help. Saudara tentu tidak salah kita menolong diri kita sendiri, bukan? Tentu tidak salah memberikan sedikit motivasi menjadi boost kita untuk bisa semangat punya hidup. Tidak salah untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik di hari esok, saudara. Mengejar impian kita. Tidak salah, saudara. Tetapi Alkitab, seluruh pesan Alkitab nampaknya pengen mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kalau kita bisa menolong diri kita sendiri, buat apa Allah mengirim anaknya yang tunggal Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita? Betul? Amin? Kita sesungguhnya helpless dan hopeless. Kita tidak dapat menolong diri kita sendiri dan karena itu kita tidak punya harapan juga dalam hidup ini. Tetapi Tuhan datang menjadi juru selamat kita, menjadi Tuhan kita dan Raja kita. Dan Roh Kudus diberikan sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, tadi yang kita baca Efesus pasal 4 itu banyak hal-hal yang praktis yang Paulus katakan. Ada banyak perintah yang imperatif di sana, saudara. Kita bisa tergoda dalam membacanya secara sekilas dengan berpikir bahwa di sini Paulus sedang menjadi guru self-help yang mengajarkan kepada jemaat Efesus maupun kita hari ini beberapa list yang harus kita lakukan. Beberapa hal yang kita harus menjadi, kita harus lakukan yang diperintahkan Paulus supaya kita menjadi orang Kristen, supaya kita diperkenan oleh Allah, supaya kita menjadi manusia rohani atau manusia baru. Tapi dari awal saya pengen mengatakan bukan itu yang Paulus maksudkan. Kita harus ingat konteks dari Efesus ini, saudara. Saudara, surat Efesus itu ada 6 pasal. Saya bagikan secara sekilas, saudara. Ngomong-ngomong karena saya dosen, saudara, dan karena saudara undang dosen, jadi hari ini kita akan sedikit PA, saudara ya. Saudara bisa lihat background saya juga nggak macam-macam, lebih berupa seperti papan tulis, saudara ya. Karena saya seorang guru, saudara. Jadi surat Efesus saya sebut sebagai surat tema utamanya adalah in Christ, di dalam Kristus. Karena sungguh kata di dalam Kristus itu atau di dalam dianya mengacu kepada Kristus itu diulang puluhan kali dalam surat ini. Jadi jelas ini tema utama dari surat ini, saudara. Pasal pertama kita bisa sebut rencana Allah, God's plan dan God's glory, kemuliaan Allah di dalam Kristus. Itu bicara soal Paulus mengatakan sejak sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kita. Allah telah memberkati dan mengasihi kita. Kemudian pasal kedua kita bisa sebut sebagai God's grace in Christ. Anugerah Allah di dalam Kristus. Efesus pasal 2 adalah salah satunya ada ayat yang terkenal. Sebab karena kasih karunia atau karena anugerah kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Saudara ingat kisah ayat itu? Lalu pasal ketiga bicara soal God's people in Christ, umat Allah dalam Kristus. Orang Yahudi maupun orang Gentiles yang bukan Yahudi dipersatukan. Itu adalah rahasia Kristus yang telah dinyatakan. Kemudian 3 pasal pertama itu jadi saudara bisa kita sebut sebagai hal-hal yang doktrinal sifatnya, pengajaran teologi, saudara. Baru kemudian kita masuk ke pasal 4. Yaitu apa yang kita baca hari ini, hidup baru di dalam Kristus. Dan pasal kelima, relasi sosial baru di dalam Kristus, di mana Paulus mengajarkan anak-anak taatilah orang tuamu, bapak-bapak jangan membuat amarah dalam hati anakmu, suami kasihlah istrimu seperti Kristus, istri tunduklah kepada suami dan sebagainya. Lalu pasal ke-6 yang terakhir, God's new army in Christ, pasukan baru di dalam Kristus. Saudara pasti pernah mendengar khotbah atau
cerita Efesus 6, bukan? Paulus mengatakan kita itu harus siap siaga, kita melawan bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah pemerintah, penguasa, kerajaan setan itu. Dan kita harus bersiap dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ketiga pasal terakhir itu lebih bersifat praktikal, lebih bersifat praktis, saudara. Tetapi persis seperti yang tadi kita baca, saudara. Paulus bilang jangan bersaksi dusta, jangan mencuri lagi, kemudian jangan berkata kotor, buang kegaraman, kepahitan, ampuni orang lain. Tetapi saudara harus ingat pasal keempat itu didasari dengan 3 pasal pertama yang bersifat doktrinal. Yang kita baca dalam surat Efesus adalah Paulus mengatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan Allah mengirimkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia mati bagi kita. Semua itu karena anugerah. Kita menjadi gerejanya, menjadi tubuh Kristus. Baru setelah itu kita memiliki hidup yang baru kita harus bertindak sesuai dengan status kita yang baru itu. Jadi jangan pernah berpikir dan jangan salah artikan Paulus bahwa list-list moral yang dia sampaikan di sini itu bertujuan supaya kita diperkenan Tuhan, supaya kita diselamatkan. Bukan, sebaliknya karena kita telah mendapat status sebagai anak-anak Allah, maka hiduplah seperti demikian. Saudara, saya kemarin juga barusan lihat Efesus pasal 4 yang kita baca tadi, kayaknya bersinggungan dengan tema minggu lalu, saudara, tentang the body of Christ, betul? Yang bicara soal Efesus perikop sebelumnya, saudara ya. Jadi kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai 16 itu bicara soal membangun tubuh Kristus di dalam kesatuan dan keberagaman. Mudah-mudahan saudara masih ingat khotbahnya minggu lalu. Ada soal unity and diversity dan bagaimana itu semua harus digandeng menjadi maturity, betul? Nah, setelah paruh pertama itu, di paruh kedua mulai ayat 17 yang tadi kita baca, dia sedang membicarakan hal yang lain tapi bertalian, berkaitan dengan hal itu. Soal bagaimana kita mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan, saudara. Dan ini topik kita hari ini, menjadi manusia baru, menjadi manusia rohani, in truth and in holiness, dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Saudara, saya bisa membagi struktur dari apa yang tadi kita baca sama-sama, ayat 17 sampai 32 dengan 3 hal ini. Yang pertama, ayat 17 sampai 19 itu soal manusia lama. Lalu ayat 20 sampai 24 soal manusia baru yang Paulus katakan. Kemudian ayat 25 sampai 32 soal manusia lama dan manusia baru basically. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, saudara. Saudara, di kebaktian kedua nanti saya akan explore 2 bagian pertama lebih banyak. Tetapi di kebaktian pertama ini kita akan fokus banyak di bagian terakhirnya. Soal bagaimana secara konkret, secara praktis kita itu menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Tapi kita harus lihat sekilas dulu apa yang Paulus katakan soal manusia lama tadi. Ayat 17 dimulai begini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, kata Paulus. Jadi jemaat Efesus dulu adalah orang-orang kafir, pagan, tidak mengenal Allah. Tetapi Paulus sudah mengatakan sekarang mereka menjadi jemaat, mereka percaya kepada Injil karena anugerah. Paulus mengatakan jangan hidup lagi seperti dulu, seperti orang-orang Gentiles, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Sekarang statusmu sudah baru. Sekarang hidupmu harus mengikuti identitasmu yang baru itu. Lalu dijelaskan pikiran kita dulu itu sia-sia. Dia menjelaskan lagi, pengertian kita itu gelap dulu. Kita jauh dari hidup dengan Allah. Kita itu bodoh dan degil hati kita. Lanjutkan ayat 19, perasaan kita telah tumpul sehingga kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan segala macam kecemaran. Saudara bisa mengerti hal ini kalau saudara buka berita, kalau saudara lihat internet, kalau saudara dengar televisi. Ada beberapa good news, ada beberapa kabar baik kalau saudara buka TV ataupun sekarang internet kompas.com, tapi terus terang lebih banyak kabar buruk, bukan?
Lebih banyak bad news di dunia ini, di Indonesia juga, daripada good news, saudara. Kita melihat kasus demi kasus, baik orang-orang yang terkenal, yang korupsi, maupun sampai orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak punya nama, orang-orang di desa tertentu yang memutilasi orang lain. Ada banyak kasus-kasus yang makin lama sepertinya makin gila dunia ini, saudara. Bagaimana seorang lelaki berselingkuh dengan orang lain, dan kemudian ketika orang itu, wanita itu tidak disenangi lagi, dia dibunuh, dimasukkan dalam koper, saudara. Dan dibuang tubuhnya begitu saja. Saudara, dunia di mana kita hidup hari ini makin parah, saudara. Tetapi Paulus mau mengatakan bukan hanya dunia di luar sana dulu seperti itu, tetapi kamu dulu, kata Paulus kepada jemaat Efesus, seperti itu. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi saya terus terang tidak seperti separah itu rasanya. Tetapi kalau kita mau jujur, kalau saya mau jujur ke dalam hati saya, maka walaupun saya tidak melakukan kejahatan sejahat-jahatnya, tetapi kejahatan itu benih ada dalam hati saya. Saya tidak pernah membunuh, tetapi saya pernah kesal dengan orang begitu rupa sampai saya membunuh karakternya. Dengan apa yang saya katakan, dengan gosip yang saya sebarkan. Saya mungkin tidak pernah mencuri, tetapi dalam hati saya berusaha mencuri apa saja yang dia bisa dapatkan. Saya mencuri kemuliaan atau respect yang harusnya dia dapatkan, saya curi. Saya mungkin tidak bersetubuh dengan wanita lain selain istri saya, tetapi dalam hati saya, sebelum saya kenal Kristus, di mata saya kadang-kadang menelanjangi orang itu. Di mata dan hati saya. Jadi Paulus mengatakan kita semua punya pikiran yang gelap. Kita semua punya hati yang tumpul. Perasaan kita telah tumpul. Hati nurani kita telah tumpul. Tetapi Paulus mengatakan ayat 20-24 sekarang. Kalau dulu sebelum itu manusia lama. Manusia barunya adalah tetapi ayat 20 bukan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Nah saudara, kata tetapi di ayat 20 itu saya beri cetak besar semuanya. Saya kasih huruf besar. Karena tetapi yang penting. Kalau nggak ada kata tetapi maka kita celaka, saudara. Kalau Paulus cuma menjelaskan manusia lama yang dimana kita hidup, tidak ada kontrasnya, maka kita semua masih hidup dalam kegelapan. Tetapi kata Paulus, bukan dengan demikian kamu hidup. Karena apa? Karena kamu telah mengenal Kristus. Dulu mungkin kita adalah bajingan, tetapi bukan dengan demikian sekarang kita hidup. Kita telah mengenal Kristus. Saudara perhatikan kata yang saya kasih kuning, saudara. Basically hal yang sama diulang dengan cara yang berbeda oleh Paulus. Karena kamu mengenal Kristus, kamu telah mendengar tentang Dia. Kamu menerima pengajaran di dalam Dia, yaitu kebenaran yang nyata dalam Kristus juga. Jadi Paulus sedang mengatakan ada perubahan yang besar, ada tetapi yang besar ini. Dulu kita memang hidup seperti dunia orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya tumpul, hidup dalam kegelapan, kedegilan hati, bodoh bukan hanya secara intelektual tapi secara rohani. Kita itu manusia duniawi. Tetapi setelah kamu kenal Kristus, setelah kamu mendengar tentang Dia, mendengar dari Dia, setelah kamu diselamatkan oleh Dia, setelah tahu kebenaran di dalam Kristus, kamu tidak lagi demikian, kata Paulus. Lalu dia melanjutkan, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang menarik sekali di sini, saudara. Paulus menggunakan metafor atau analogi pakaian. Perhatikan yang merah terlebih dahulu. Kamu hidup lamamu itu harus kamu tanggalkan. Kamu harus menanggalkan manusia lama. Put off, tanggalkan itu. Ini kata yang dipakai biasanya dalam kaitan dengan pakaian, saudara. Apakah saudara punya pakaian tertentu, baju tertentu yang menjadi favorit saudara? Saya punya. Salah satunya adalah
piyama, saudara ya. Saya punya piyama, ada beberapa set piyama tertentu yang enak sekali. Dan biasanya piyama itu enak karena piyama itu udah lama. Tetapi piyama itu kadang-kadang udah lusuh sekali, kemudian kadang bolong di sana sini, dan kemudian sudah doer sekali sepertinya ya, sudah nggak layak pakai sebenarnya. Jadi kalau istri saya belikan piyama baru, saya biasanya berterima kasih kepada dia, tapi kadang saya pakai sesekali, tapi biasanya kemudian saya balik pakai yang lama lagi, saudara ya. Saudara mungkin yang senyum-senyum juga punya pengalaman seperti itu. Old clothes feels good ya. Pakaian yang lama itu rasanya enak di badan, sudah nempel. Padahal kadang udah kuning-kuning, sudah bau bahkan begitu. Tapi makin enak dipakai, saudara ya. Nah, Paulus pengen mengatakan kalau kita sudah dibaharui dalam Kristus, dalam Roh Kudus, maka pakaian kita tuh harus matching dengan status kita. Saudara, hari ini ada yang namanya dress code kan ya. Kalau saudara misalnya pelayanan, ada dress code-nya hari ini misalnya pakai merah nanti untuk HUT kita nanti, ulang tahun nanti biasanya merah itu kan tanda bahagia begitu. Nah kalau saudara datang misalnya pelayanan di mimbar begini, tetapi saudara terus kemudian pakai bajunya warnanya lain, misalnya pakai warnanya hitam bukannya merah, saudara pasti akan merasa, waduh ini bukan tempat yang benar ini, saya salah dress code saya begitu. Atau kalau saudara pengen ke undangan, saudara kemudian pakai bajunya itu baju yang lancai sekali, yang lusuh sekali. Saudara masuk ke undangan yang sangat keren sekali. Saudara pasti akan merasa, wah ini gak cocok nih saya. Saya benar diundang, saya gak nyelinap masuk, tetapi dress code saya doesn't fit, gak cocok dengan apa yang seharusnya dipakai. Atau yang paling parah adalah saudara pakai baju merah, kemudian saudara datang mesong, saudara ya. Saudara datang ke duka cita saudara atau teman saudara yang sedang berduka, saudara datang pakai baju merah berderang. Padahal orang-orang sedang berduka, kebanyakan pakai baju putih atau hitam, saudara. Saudara merasa, aduh gua salah dress code, saudara. Begitu maksud Paulus. Kalau kita sudah dibaharui, maka kita harus meninggalkan pakaian lama kita, manusia lama kita. Dan meninggalkan pakaian lama itu bukan sekedar, misalnya ya, saya pakai jas ini. Misalnya ini adalah manusia lama saya. Maksudnya meninggalkan atau menanggalkan, apakah cuman begini? Apakah ini menanggalkan, saudara? Atau begini, apakah ini menanggalkan? Atau saya buka lagi? Apakah ini sudah menanggalkan? Kayaknya sudah, tetapi saya masih pegangin terus, bukan? Bukan itu maksud Paulus. Menanggalkan manusia lama artinya benar-benar kita tanggalkan manusia lama itu. Kita benar-benar lepaskan baju itu. Tidak ada lagi hubungannya karena saya sudah dibaharui dalam Kristus. Saya sudah menjadi manusia baru, identitas saya baru. Tapi puji Tuhan, Paulus tidak berhenti sampai di sana. Membuat kita sepertinya telanjang, naked. Dia melanjutkan ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Sekarang anggap ini jaket baru, saudara ya. Saya harusnya bawa 2 jaket nih, saudara ya. Kamu harus mengenakan. Kalau tadi menanggalkan manusia lama, sekarang kamu harus mengenakan manusia baru. Dress code-nya harus sesuai, harus pas dengan siapa kita, dengan identitas kita. Kalau sekarang saya adalah anak Tuhan, pakai baju yang baru. Mengenakan manusia baru. Buang manusia yang lama, saudara. Ada kontras yang jelas dalam kekristenan. Kekristenan bukan masalah gradasi, saudara ya. Makin hari kita mencoba sampai kita akhirnya diperkenan oleh Tuhan. Tidak. Kekristenan itu bicara soal anugerah Tuhan. Injil. Tema besar tahun ini bukan? Hidup dalam Injil. Injil itu dimulai dari Allah. Allah yang berkarya memindahkan engkau dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari bukan anak diadopsi menjadi anak. Dari musuh menjadi kekasih-kekasih Allah. Secara status kita sudah dipindahkan, sudah menjadi baru. Oleh karena itu kenakanlah manusia baru. Secara status seperti itu. Tapi pertanyaannya bagaimana secara praktis. Apa yang harus kita lakukan? Nah kemudian Paulus melanjutkan dengan ayat 25 sampai 32. Kalau sekarang kita adalah manusia baru dalam Kristus, maka kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru.
Dia menjadi praktis sekarang di ayat 25. Dia memberi contoh. Yang pertama adalah, ayo tolong saudara bacakan buat saya saudara. 1, 2, 3. Paulus memulai praktisnya adalah dari perkataan katanya. Dan saya akan memakai warna merah dan warna hijau sesuai dengan tadi ya. Merah manusia lama yang harus ditanggalkan. Hijau kan pertumbuhan saudara ya, seperti hijau ya. Adalah manusia baru. Kita harus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Tapi bagaimana konkretnya? Seperti apa? Secara status kita sudah berubah, sekarang secara aktualisasi dalam hidup kita, bagaimana konkretnya? Paulus pertama memulai dengan buanglah segala dusta. Jangan berdusta. Sebaliknya berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dusta seringkali kita pakai untuk menutupi apa yang tidak sebenarnya kita lakukan atau bukan kita sebenarnya. Saya berdusta ketika saya mengatakan hal-hal yang lebih, padahal saya tidak seperti itu. Saya berdusta kalau saya mengatakan menjelekkan orang lain supaya saya ditinggikan, supaya saya didengar lebih baik, saudara. Tapi Paulus mengingatkan kita, ingat kita adalah sesama anggota, itu alasannya. Dan ini mengingatkan kita akan khotbah minggu lalu soal healthy body kan. Kita adalah tubuh Kristus. Kita harus mengutamakan satu dengan yang lain dibandingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu buang dusta. Karena dusta biasanya itu egois, saudara, egosentris. Meninggikan diri kita sendiri dengan mengatakan hal yang buruk kepada orang lain. Buang dusta, berkata benar seorang kepada yang lain. Yang kedua, silakan sekarang yang wanita tolong bacakan ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Selain dusta, hal konkret yang Paulus katakan dalam kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru adalah soal amarah, marah. LAI memakai kata apabila kamu menjadi marah. Dan saya kasih warna hijau di situ saudara. Dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris bahkan dikatakan begini, be angry, jadilah marah. Tetapi jangan berbuat dosa saudara. Karena benar dalam bahasa aslinya, kata marah di sini adalah kata kerja dan imperatif. Ini kata perintah. Jadi Paulus mengatakan jadilah marah. Saudara benar, boleh nggak kita jadi marah? Boleh, bahkan diperintahkan. Maksudnya adalah ada hal-hal tertentu di mana kita harus marah. Kalau saudara melihat ketidakadilan terjadi dan saudara nggak marah, ada yang salah dengan hati nurani kita. Ya nggak? Kalau saudara melihat ada orang lain, orang kaum marginal misalnya dizolimi oleh penguasa. Kalau saudara melihat misalnya istri saudara misalnya dilecehkan oleh pria lain. Kalau saudara melihat misalnya anak saudara diperlakukan tidak adil oleh gurunya. Maka menjadi marah itu natural. Bahkan sebaiknya seharusnya begitu. Ketika ada ketidakadilan, maka kompas moral kita harus menjadi marah. Kita harus menjadi marah bukan demi kepentingan diri kita sendiri. Tetapi demi kepentingan orang lain untuk membela kebenaran dan keadilan. Jadilah marah, tetapi, dan ini yang sulit, jangan kamu berbuat dosa. Ada marah yang kudus, ada marah yang kudis kira-kira ya. Ada marah yang tidak kudus. Dan Paulus mengatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu saudara. Apakah ada di antara saudara yang suami istri mungkin pernah mendengar ayat ini terus kemudian bertekad kita kalau marahan boleh dalam keluarga pasangan marah bisa tapi jangan sampai dibawa tidur, kita harus selesaikan malam itu juga. Ada saudara? Ada beberapa pasangan yang begitu saudara ya. Dan akhirnya kadang-kadang pasangan itu tidak tidur sampai 3 hari saudara. Karena gak selesai 1 hari. Saya rasa maksud Paulus bukan secara literal kita gak boleh lewati marah kita 1 hari saudara. Tetapi poinnya adalah jangan dendam kalau kita marah. Jangan terus diungkit-ungkit tetapi coba resolve, coba ada rekonsiliasi dengan orang yang kepada kita marah. Jangan beri kesempatan kepada iblis saudara. Jadi yang pertama tadi jangan bersaksi dusta tapi berkata kebenaran. Yang kedua adalah
Jangan berbuat dosa, tetapi sebaliknya jadilah marah yang kudus, marah yang baik. Dan kemudian yang ketiga sekarang. Mari yang pria sekarang bersama saya kita baca ayat 28 ini. 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Paulus berkata jangan, itu artinya tanggalkan apa yang kita lakukan, mencuri. Jangan mencuri lagi katanya, merah. Sebaliknya bekerja keras dengan tangan kita sendiri, bekerja dengan baik, saudara. Jadi nampaknya waktu itu mungkin jemaat Efesus ada yang mantan pencuri, ada yang manusia lamanya, pakaian lamanya adalah pencuri. Mereka mencuri, Paulus mengatakan sekarang identitas kamu adalah di dalam Kristus, stop mencuri, kamu sekarang adalah manusia baru. Jangan mencuri, sebaliknya bekerja dengan baik, bekerja keras. Saudara mungkin saudara berpikir, well saya bukan pencuri. Tetapi apakah kita tidak pernah mencuri waktu misalnya, dengan datang telat dan pulang lebih cepat dari kantor kita, dan bukan cuma sekali tapi menjadi habit terus menerus. Kita sedang mencuri dari bos kita, bukan waktu itu. Apakah ada di antara saudara yang pernah melihat, wah ini tips atau ini adalah fasilitas kantor. Saya punya stationery misalnya, pulpen, buku, komputer dan sebagainya, dan kemudian kadang-kadang saudara ambil, saudara tilep itu sedikit demi sedikit. Apakah kita juga punya kebiasaan seperti itu, pola pikir seperti itu? Paulus mengatakan stop, tanggalkan itu, sebaliknya bekerja dengan keras, bekerja dengan baik. Bukan hanya itu, tetapi menariknya adalah supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi prinsip etis yang Paulus katakan di sini bukan sekedar dulu kamu pencuri, sekarang stop mencuri, kamu bekerja dengan baik. Lebih daripada itu, dia diminta untuk membantu orang lain. Bukan hanya stop mencuri, bekerja, tetapi sekarang dalam Tuhan kamu harus bahkan memikirkan orang lain. Susah nggak? Ganti status mental pencuri yang tadinya selalu nilap sesuatu buat kita diri sendiri. Bukan hanya untuk stop, tetapi sekarang menjadi altruis. Menjadi darmawan, saudara. Menjadi orang yang sepertinya bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Sulit gak saudara mengubah mentalitas seperti itu? Sulit saudara. Itu sebabnya self-help doesn't do the trick. Itu sebabnya buku-buku self-help itu tidak bisa melakukan hal itu. Hanya Kristuslah yang bisa mengubah hati seorang pencuri menjadi seorang darmawan, filantropis. Orang yang membagikan sesuatu kepada orang lain yang kekurangan, saudara. Tetapi itulah manusia baru. Kemudian yang keempat, kedua terakhir saudara. Lalu Paulus bicara lagi soal perkataan. Silakan bersama-sama mari kita baca ayat 29, 1, 2, 3. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Paulus berkata, sebagai ciptaan yang baru, tanggalkan perkataan yang kotor dari mulut kita. Sebaliknya pakailah perkataan yang baik, saudara. Saudara, apa maksudnya? Perkataan yang kotor tentu saja adalah ngomong jorok, itu salah satunya, saudara. Tetapi juga adalah mencaci maki atau cursing, saudara ya. Sebagian orang itu suka, misalnya disalip mobilnya begitu, langsung, wah dia sebut hewan-hewan tertentu gitu. Dia tidak sebut itu kepada orang itu, orangnya nggak dengar kok naik mobil lain gitu ya. Tapi dia punya habit seperti itu. Dikit-dikit keluar perkataan binatang, perkataan yang kotor tapi juga kasar di mulutnya. Nah Paulus pengen mengatakan, kalau engkau adalah manusia baru dalam Kristus, maka kenakan pakai bibir yang baru, bukan bibir yang lama. Tanggalkan perkataan kotor dari mulutmu, sebaliknya pakailah perkataan yang baik, yang bukan perkataan yang mematikan tapi menghidupkan. We speak life, not death. Kita mengatakan hal-hal yang menghidupkan orang lain, yang membangun, bukan yang mematikan.
supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah, kata Paulus. Sekali lagi, bukan sekedar stop saying that, bukan hanya sekedar berhenti berkata-kata kotor, tetapi berkata-kata yang baik sampai orang lain itu diberkati. Itu etika Kristen. Bukan sekedar berhenti menjadi orang jahat, tetapi menyerupai Kristus, menjadi orang Samaria yang baik hati, saudara. Kekristenan tidak hanya mengajarkan kita untuk jangan berbuat jahat. Itu sekedar moralitas. Tetapi untuk kita meneladani Kristus yang baik. Dan terakhir dia berkata, ini kesimpulannya, jangan dukakan Roh Kudus. Kalau kamu melakukan terus perbuatan lama itu, engkau mendukakan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada dalam hati dan hidupmu. Kemudian ayat 31 dia sebut jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan segala kejahatan hendaklah dibuang. Kita gak punya waktu untuk mengeksposisi hal-hal ini, saudara. Tapi kita bisa renungkan, apakah saya masih punya kepahitan dalam hidup? Apakah saya ada kegeraman, kemarahan? Apakah saya suka bertikai dengan orang lain? Apakah saya suka berfitnah? Apakah saya masih hidup dan melakukan segala kejahatan? Kalau iya, buang semua itu. Sebaliknya, ayat 32, mari kita bacakan sama-sama ayat yang mengenakan manusia yang baru ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi buang segala kejahatan, fitnah, kegeraman, kemarahan tadi, fitnah. Sebaliknya hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini saudara kaitan tadi antara teks yang kita baca dengan teks yang dibaca minggu lalu, khotbah minggu lalu. Kalau kita adalah satu tubuh, kita harus menjaga kesatuan walaupun ada keragaman. Itu artinya kita tuh harus ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni untuk menjaga kesatuan itu, saudara. Untuk menunjukkan bahwa kita telah mengenakan manusia baru, saudara. Tetapi yang penting atau yang perlu digarisbawahi, sebagaimana saya garis bawahi, kita melakukan semua itu sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya balik lagi ke pendahuluan khotbah saya. Paulus tidak sedang mengajarkan moralitas saja di sini. Paulus tidak mengatakan dan mengajarkan bahwa kita harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah menjadi orang Kristen yang baik. Paulus bukanlah guru self-help. Sebaliknya, dasar Paulus memberikan list-list do's and don'ts ini, hal-hal yang harusnya kita lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, bukan karena kita ingin diperkenan Kristus. Sebaliknya karena Kristus telah mengasihi kita, mengampuni kita. Jadi anak panahnya selalu adalah Allah dulu turun ke bawah. Anugerah terlebih dahulu, baru iman meresponinya. Allah dulu mengatakannya, memberikan anugerahnya, baru ada hukum. Saudara tahu 10 hukum Taurat? Jangan ada padamu Allah lain, kemudian jangan mencuri, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta. 10 hukum bukan? Tapi ingat, hukum itu diberikan Allah melalui Musa setelah bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Setelah mereka ditebus, setelah mereka diselamatkan, baru mereka dikasih hukum. Bukan dikasih hukum dulu supaya mereka menjadi anak kepunyaan Allah Israel. Mereka telah menjadi Israel, milik kepunyaan Allah. Baru hiduplah sebagaimana umat Allah, diberikan 10 hukum yang merefleksikan karakter Allah. Jadi Kristus Yesus bukan hanya model dari bagaimana kita harus hidup, tapi dia juga adalah modal. Dia telah hidup seperti itu bagi kita. Dia bukan hanya standar yang harus kita ikuti, yang kita harus turuti, yang harus kita teladani, tetapi dia telah melakukannya dulu bagi kita. Dan dia memampukan kita melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk menghidupinya. Itu sebabnya hari ini kita datang ke meja perjamuan, saudara. Perjamuan kudus bukan terutama dan pertama-tama adalah kita pengen menunjukkan kasih kita kepada Allah. Kita pengen berkomitmen kepada Allah. Perjamuan kudus adalah lambang dan materai dari tubuh dan darah Kristus yang diberikan. Anak panahnya ke bawah.
Kita menerimanya dengan rendah hati dan dengan gentar. Kita tidak layak. Tetapi di dalam perjamuan kudus itu, ini adalah sarana anugerah. Inilah cara Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Supaya memampukan kita menjadi milik-Nya, menjadi hidup seperti umat-Nya. Mengenakan manusia yang baru. Oleh karena itu datanglah. Datanglah dengan gentar. Tapi datanglah dengan pengharapan. Tuhan, ubahkan aku menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hati kami. Memampukan kami untuk bukan hanya mengertinya, tapi menghidupinya ya Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Engkau datang menghampiri kami, menyentuh kami, menyelamatkan kami dan mengampuni kami. Dan Roh Kudus diberikan kepada kami sehingga kami boleh dimampukan, disanggupkan untuk berjalan tidak lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebaliknya sebagai anak-anak Tuhan yang statusnya sudah dibaharui di dalam Kristus. Tuhan tolong kami untuk menanggalkan manusia lama kami setiap harinya dan mengenakan manusia baru kami di dalam Tuhan. Supaya kami hidup sesuai dengan status dan identitas kami yang baru. Tuhan kuatkan kami, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.